Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Resti Marlina, mahasiswa pendidikan kimia tahun 2025. Saat ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Pancasila dalam aksi, membangun gotong royong untuk menghadapi disinformasi dan intoleransi. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan membuka wawasan kita tentang pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dunia nyata maupun di dunia digital. Saat ini kita hidup di era digital yang serba cepat, di mana informasi bisa berpindah dari satu orang ke jutaan orang lainnya hanya dalam hitungan detik. Media sosial kini menjadi ruang publik terbesar, tempat orang berbagi pendapat, berinteraksi, bahkan membentuk opini bersama. Namun, di balik kemudahan itu, kita juga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa tidak semua informasi yang tersebar di dunia maya itu benar. Banyak berita palsu, ujaran kebencian, hingga konten yang dapat memecah belah masyarakat semakin sering kita temui di setiap hari. Kadang tanpa sadar, kita ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran kebohongan itu hanya karena tergoda judul atau terbawa emosi sesaat. Fenomena ini bukan sekedar masalah teknologi, tapi juga masalah moral, nilai, dan karakter bangsa. Karena kita ketika kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebohongan dan kebenaran, ketika kita mulai menilai orang hanya dari perbedaan, maka saat itu pula kita sedang mengabaikan jati diri bangsa kita sendiri. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, seharusnya kita mampu menyaring dan menghadapi tantangan ini dengan semangat kebersamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Pancasila itu bukan hanya simbol negara yang terpajang di dinding kelas atau disebut saat upacara. Pancasila merupakan pedoman hidup, panduan etis, moral, dan praktis yang bisa kita terapkan dalam setiap langkah, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia digital. Mari kita lihat bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi atas persoalan disinformasi dan intoleransi yang marak terjadi saat ini. Dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau pandangan politik. Nilai kemanusiaan berarti kita melihat manusia lain bukan dari perbedaan luarnya, tetapi dari kesamaan dalam dirinya, bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk dihargai dan diperlakukan dengan penuh martabat. Di era digital ini, nilai ini diuji setiap hari. Kita sering melihat orang dijatuhkan hanya karena melakukan satu kesalahan atau kelompok tertentu yang dihujat karena perbedaan suatu keyakinan. Saat kita tergoda untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar, kita harus ingat, tindakan itu bisa menyakiti hati seseorang, menghancurkan reputasi orang lain, atau bahkan menimbulkan kebencian baru. Menyebarkan hoax sama saja dengan mengabaikan nilai kemanusiaan. Sikap adil dan beradab berarti kita mau mendengarkan, memverifikasi, dan tidak mudah menghakimi. Kita belajar untuk menempatkan empati di atas emosi dan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Kemanusiaan sejati bukan tentang seberapa banyak kita bicara soal kebaikan, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selanjutnya, dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Disinformasi dan intoleransi adalah dua hal yang perlahan tapi pasti dapat menggerogoti persatuan bangsa. Berita palsu seringkali dirancang untuk memecah belah, membuat kita curiga satu sama lain, serta menanamkan kebencian atas dasar perbedaan. Kalau kita tidak hati-hati, rasa curiga ini bisa menjadi tembok yang tinggi yang dapat memisahkan kita sebagai sesama anak bangsa. Dalam sila ketiga mengingatkan kita bahwa Indonesia itu berdiri di atas keberagaman, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi perbedaan itu bukanlah alasan untuk kita menjadi terpecah belah. Justru dari perbedaan itulah lahir kekuatan, karena kita bisa saling melengkapi, saling memahami, dan saling menjaga. Menjaga persatuan bukan berarti kita harus seragam dalam pikiran, tapi mampu berjalan bersama dalam perbedaan. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian, setiap kali kita memilih berdialog daripada berdebat,
setiap kita memilih menghormati daripada menghina, di saat itulah kita sedang mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi semua ini? Jawabannya itu sederhana, yaitu mulai dari diri sendiri. Sebelum kita membagikan sesuatu di media sosial, berhentilah sejenak, lalu pikirkan, apakah informasi ini sudah benar? Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini bisa menyakiti hati orang lain? Kalau jawabannya tidak, maka jangan sebarkan. Karena melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah atau media, tetapi tanggung jawab setiap warga negara yang berjiwa Pancasila. Kalau kita menemukan komentar dengan penuh kebencian, janganlah dibalas dengan kebencian juga. Gunakan edukasi, ketenangan, dan empati. Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiskusi dengan santun meskipun perbedaan pendapat. Gunakan media sosial bukan untuk memecah, tetapi untuk menyatukan. Mari wujudkan gotong royong digital, di mana kita bisa saling membantu menjaga ruang online yang sehat, aman, dan bermanfaat. Dan tentu saja nilai gotong royong harus dilakukan juga di kehidupan nyata. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti ikut kerja bakti, membantu teman yang kesusahan, berdonasi kecil untuk yang membutuhkan, atau sekedar menyapa tetangga dengan penuh ramah. Itu semua bagian dari Pancasila yang hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Karena sejatinya mengamalkan Pancasila bukan tentang kata-kata yang besar, tetapi aksi nyata yang berasal dari hati. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Kita bukan hanya penerima nilai Pancasila, tetapi juga pelaku yang harus menghidupkannya di tengah arus globalisasi dan derasnya perubahan zaman. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti berpikir kritis sebelum bertindak, berbuat adil dalam menilai orang lain, menghargai perbedaan tanpa kebencian, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena menjadi manusia Pancasila berarti menjadi manusia yang peduli, beradab, dan berani menjaga kebenaran. Indonesia yang kita cintai ini tidak akan bertahan karena keseragaman, tetapi karena semangat persatuan, kemanusiaan, dan gotong royong yang terus hidup dalam diri warganya. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang beradab, bersatu, dan berkarakter. Karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.